Yo, welcome back, kembali lagi di channel Ato Hayato. Di One Piece chapter 933 ini muncul beberapa hal mengejutkan dan tentunya menarik untuk dibahas. Mulai dari terungkapnya nama Devil Fruit Zoan Shogun Orochi hingga keputusan dari Kyushiro yang akhirnya menyerang Komurasaki. Selain menampilkan kerusuhan di kastil Shogun Orochi, chapter 933 ini juga menampilkan keadaan Big Mom yang tentunya sudah dinantikan. Nampaknya Chopper dan teman-temannya yang menemukan Big Mom memiliki rencana untuk memanfaatkan hilang ingatan yang dialami oleh Big Mom. Tentunya hal ini menarik untuk dibahas. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Sebelum masuk ke pembahasan, saya merekomendasikan teman-teman untuk kunjungi marketplace Shopee dan Tokopedia milik daftar review TV Shop. Di dalamnya menjual banyak sekali perlengkapan anime, seperti jaket, kaos, aksesoris, bahkan masker anime. Link marketplace-nya saya taruh di deskripsi, silahkan di follow dan dikunjungi. Di halaman pertama chapter 933 ini masih mengisahkan tentang kekacauan yang terjadi di kastil Shogun Orochi, di mana Shogun Orochi yang marah sedang berubah ke bentuk Zoannya. Dan di chapter ini juga terungkap kalau Devil Fruit Shogun Orochi adalah tipe Mythical Zoan Hebi Hebinomi model Yamata no Orochi. Setelah menjadi perdebatan panjang mengenai kemampuan Shogun ini, akhirnya chapter 933 sudah menjawabnya. Devil Fruit Mythical Zoan adalah tipe yang paling langka, bahkan lebih langka dari Logia. Contoh lain buah Mythical Zoan ini adalah milik Marco yang pernah ditunjukkan di perang Marineford. Menarik sekali untuk menantikan kemampuan dari buah Mythical Zoan Shogun Orochi. Apakah hebat seperti Mythical Zoan Phoenix milik Marco atau bahkan mungkin lebih hebat lagi. Selanjutnya, Orochi yang sedang marah ternyata tidak bisa menyerang Komurasaki karena kecantikan Komurasaki telah melemahkannya. Shogun memberikan satu kesempatan lagi kepada Komurasaki untuk meminta maaf dan dia akan memaafkannya. Namun Komurasaki tidak menarik kata-katanya. Dia tetap tidak mau meminta maaf kepada Shogun. Shogun pun jadi tambah mengamuk. Kepala-kepala ularnya menangkap anak buahnya sendiri. Dan akhirnya kepala ular yang mewakili diri Shogun, yaitu memiliki kumis dan menggunakan mahkota, benar-benar menangkap Komurasaki. Para anak buah Orochi pun panik melihat hal itu. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak karena Shogun Orochi susah untuk dihentikan. Mereka akhirnya meminta bantuan kepada Ninja Oni Wabansu untuk menghentikan Shogun Orochi. Namun Ninja Oni Wabansu menolaknya. Mereka mengatakan kalau Shogun bebas melakukan apapun sesuai kehendaknya. Kemudian diceritakan mengenai Robin yang masih dikejar oleh Ninja Oni Wabansu. Saat itu Robin sudah menyelamatkan Otoko, namun dia tidak bisa melarikan diri. Akhirnya bantuan pun datang, yaitu dari Brook. Brook melakukan siasat dengan menampilkan wajah yang menyeramkan seperti hantu tengkorak. Dan hal itu cukup efektif. Dua Ninja Oni Wabansu lari ketakutan karena melihat sosok Brook. Dan Ninja Oni Wabansu yang menghadang Robin juga ikut ketakutan. Bahkan Otoko yang sudah diamankan Robin juga jadi pingsan karena melihat Brook yang seperti hantu tengkorak. Hal itu membuat celah yang dapat dimanfaatkan oleh Robin untuk menjatuhkan beberapa ninja agar dirinya bisa melarikan diri. Dan lagi-lagi Ninja Oni Wabansu menganggap kemampuan Robin adalah sihir. Tampaknya Ninja Oni Wabansu benar-benar tidak mengetahui tentang adanya Devil Fruits, terutama tipe Paramecia yang memang bisa mengeluarkan kemampuan yang aneh-aneh. Lalu cerita pun beralih ke atas atap, di mana ada Nami dan Shinobu yang sedang bersembunyi di sana. Di tempat persembunyian tersebut, mereka dikejutkan dengan salah satu Ninja Oni Wabansu yang bernama Hanzo. Ternyata Hanzo ini mengenal Shinobu yang memang merupakan kunoichi senior. Lalu diceritakanlah sedikit tentang masa lalu Shinobu, di mana dia adalah seorang kunoichi perayu yang handal. Hanzo yang terlena dengan bayang-bayang masa lalu Shinobu akhirnya lengah, dan Shinobu pun berhasil mendaratkan jurus pemecah telurnya kepada Hanzo. Hanzo pun dapat dilumpuhkan dengan jurus itu. Lalu Shinobu bergegas untuk melakukan jurus lain di atas atap.
Namun karena kecerobohannya, atap kastil Shogun malah roboh dan menimpa Shogun Orochi yang tepat ada di bawahnya. Hal itu membuat keadaan kastil menjadi semakin berantakan setelah sebelumnya Shogun juga mengamuk di sana. Namun karena kejadian tersebut, Komurasaki jadi selamat dari cengkraman Shogun karena kepala ular yang menggigitnya terkena reruntuhan atap dan akhirnya melepaskan Komurasaki. Setelah lepas dari cengkraman ular Shogun, Komurasaki didatangi oleh Kyoshiro dengan pedangnya yang sudah dipersiapkan. Lalu Kyoshiro pun berkata kepada Komurasaki, "Kau telah melakukannya, apakah kau sudah siap, Komurasaki?" Dan Komurasaki menjawab, "Iya, aku sudah siap." Lalu Kyoshiro pun melancarkan serangannya kepada Komurasaki. Hal itu membuat orang-orang di sana terkejut karena tidak menyangka kalau Kyoshiro tega menyerang Komurasaki, padahal Komurasaki adalah orang yang dia besarkan sendiri. Tapi tentunya ada misteri di balik kata-kata Kyoshiro kepada Komurasaki sebelum Kyoshiro melakukan serangan. Tampaknya sebelum menuju istana Shogun, Kyoshiro dan Komurasaki telah membuat sebuah kesepakatan, yaitu jika Komurasaki berbuat keributan di kastil Shogun atau membuat Shogun marah, maka Kyoshiro akan menghabisinya. Itu adalah pendapat yang paling umum dengan situasi ini. Namun kami punya skenario lain yang lebih greget dengan asumsi bahwa Kyoshiro adalah orang yang ingin melawan Shogun. Skenarionya seperti ini. Kyoshiro dan Komurasaki telah melakukan sandiwara di hadapan Shogun Orochi. Petunjuk adanya sandiwara ini kami lihat dari kertas kode pasukan aliansi yang ada di tangan Kyoshiro. Setelah menyerang Komurasaki, Kyoshiro memegang kertas kode pasukan aliansi di tangannya. Entah itu didapatkannya dari Komurasaki atau dia sudah memilikinya. Namun yang jelas, setelah memegang kertas itu, Kyoshiro tidak memberitahukannya kepada Shogun. Padahal kertas itu adalah bukti nyata bahwa ancaman dari Kinemon dan para pengawal Oden benar-benar ada. Lalu kami menduga bahwa serangan Kyoshiro kepada Komurasaki adalah untuk menyelamatkan Komurasaki dari amukan Shogun. Tapi bukankah dengan diserang Kyoshiro, Komurasaki malah terluka parah? Kami rasa tidak seperti itu. Kami menduga kalau Kyoshiro tidak menyerang organ vital Komurasaki, sehingga luka dari pedang tersebut tidak akan membuat Komurasaki tewas. Sebagai seorang samurai yang hebat, tentunya Kyoshiro bisa memilih bagian mana yang akan dia serang, apakah dia ingin luka yang fatal ataukah tidak ingin membuat luka yang fatal. Jika Kyoshiro tidak menyerang Komurasaki, maka kemungkinan besar Komurasaki akan benar-benar tewas di tangan wujud ular naga Shogun Orochi. Intinya di balik serangan Kyoshiro kepada Komurasaki, kami melihat adanya suatu misteri besar atau suatu rencana yang sudah direncanakan secara matang oleh Kyoshiro. Dan kami menduga kalau Komurasaki belum mati karena serangan tersebut. Lalu kemudian setelah Komurasaki terkapar, Shogun Orochi jadi sedih. Tampaknya Shogun Orochi belum bisa menguasai perasaannya, di mana pada satu sisi Shogun sangat marah kepada Komurasaki. Namun di sisi lain Shogun juga mencintai Komurasaki karena kecantikannya. Akhirnya untuk meluapkan kemarahannya, Shogun berusaha menyerang Otoko yang dianggap sebagai penyebab awal keributan tersebut. Shogun pun langsung mengejar Robin yang sedang menggendong Otoko. Melihat hal itu, Nami pun melakukan tindakan dengan mengeluarkan Zeus, lalu diberi makan bola-bola cuaca kesukaan Zeus. Dan Zeus pun berubah menjadi awan hitam yang besar yang siap untuk melakukan serangan petirnya. Dan dengan cepat Nami pun mengarahkan serangan petirnya ke arah ular naga Shogun Orochi, dan terjadilah ledakan petir yang cukup besar di dalam kastil tersebut. Namun belum dapat dipastikan apakah serangan Nami itu berpengaruh kepada tubuh ular naga Shogun Orochi ataukah tidak. Namun jika melihat kemampuan Shogun Orochi adalah Zuan mistis, seharusnya serangan Nami itu tidak akan menjatuhkannya dengan mudah. Lalu selanjutnya kita tinggalkan kekacauan di kastil Shogun Orochi dan beralih ke kota Okobore. Di sana terlihat Big Mom sedang senang setelah menerima jamuan makan dari Osuru. Namun tentunya makanan yang hanya sedikit di kota Okobore tidak akan membuat Big Mom kenyang. Lalu Big Mom mengatakan bahwa dia akan pergi ke Udon, yaitu tempat di mana ada banyak makanan manis di sana.
Ternyata informasi bahwa di kota Udon ada makanan manis berasal dari Chopper. Padahal kita tahu bahwa Udon adalah tempat penjara tambang dan juga pabrik senjata milik Kaido. Jadi kemungkinan besar tidak ada makanan manis di sana. Logikanya makanan-makanan enak seharusnya ada di ibu kota bunga. Lalu di sini juga terjadi percakapan yang menarik antara Chopper dan Otama. Saat itu Chopper mengatakan apakah mereka benar-benar yakin akan pergi bersama Big Mom ke kota Udon. Karena jika di perjalanan ingatan Big Mom sudah pulih, maka mereka semua akan dalam bahaya. Namun Otama mengatakan bahwa inilah kesempatan kita dan akan lebih berbahaya jika ingatan Big Mom pulih ketika dia masih di kota Okobore. Di sini kami melihat kalau Chopper, Otama, Okiku, dan Momonosuke telah merencanakan sesuatu dengan mengirim Big Mom yang sedang lapar menuju ke kota Udon, walaupun hal itu membahayakan nyawa mereka. Tampaknya Chopper sudah bicara panjang lebar kepada Otama, Kiku, dan Momonosuke tentang siapa Big Mom dan bagaimana perilakunya. Di video sebelumnya kami membuat prediksi kalau Big Mom akan mengamuk di kota Udon, tepatnya di penjara tambang Kaido, karena dia tidak mendapatkan makanan manis yang dia inginkan di sana. Dan hal itu akan membuat penjara Udon menjadi kacau. Dan kemungkinan besar ketika kekacauan itu terjadi, Chopper dan kawan-kawannya bisa menyelamatkan Luffy. Mungkin itu adalah maksud dari kata kesempatan, yaitu kesempatan untuk memanfaatkan situasi dengan baik, walaupun hal itu menimbulkan resiko yang cukup besar. Jika rencana Chopper dan teman-temannya ini berhasil, maka akan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi pasukan aliansi, dan bisa dikatakan adalah titik balik awal dari kemenangan yang akan didapatkan oleh pasukan aliansi yang saat ini posisinya sedang terdesak. Oke, cukup sekian review kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Jika ada tambahan kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus channel Atowa Hayato dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yo.